Sebelum kamu mengenal dunia, sebelum tubuhmu terbentuk, sebelum namamu dipanggil untuk pertama kali, ada sebuah fase keberadaan yang jarang dibicarakan manusia. Sebuah alam sunyi, luas dan tanpa bentuk, tempat jiwa berdiam sebelum perjalanan panjang bernama kehidupan dimulai. Di sanalah perjalanan misterius itu bermula, jauh sebelum waktu dikenal sebagai detik dan menit, jauh sebelum ruang dibatasi oleh arah dan jarak. Alam ini sering disebut dengan banyak nama. Dalam ajaran leluhur Nusantara, ia dikenal sebagai alam sangkan, tempat asal mula jiwa sebelum turun ke Paraning Dumadi, tujuan kehidupan di dunia. Dalam berbagai tradisi spiritual, ia digambarkan sebagai alam cahaya, alam ruh, atau ruang kesadaran murni. Bukan surga dan bukan pula neraka, melainkan ruang persiapan, tempat jiwa berada dalam keadaan sadar tanpa tubuh, tanpa ego, dan tanpa kepentingan duniawi. Di alam ini jiwa tidak berjalan dan tidak berbicara seperti manusia. Jiwa hadir sebagai kesadaran utuh. Ia mengetahui, memahami, dan merasakan tanpa perlu kata-kata. Tidak ada kelaparan, tidak ada ketakutan, tidak ada ambisi. Yang ada hanyalah keheningan yang penuh makna dan rasa terhubung dengan sumber kehidupan yang agung. Lalu muncul pertanyaan yang sering menggugah hati manusia ketika ia mulai sadar akan hidupnya. Jika jiwa sudah berada dalam keadaan damai, mengapa ia harus turun ke dunia yang penuh luka, kehilangan, dan penderitaan? Siapa yang memberi takdir itu? Apakah jiwa dipaksa ataukah ia memilihnya sendiri? Banyak ajaran tua menyebutkan bahwa sebelum lahir, jiwa dihadapkan pada sebuah pemahaman besar. Ia diperlihatkan potensi hidupnya, pelajaran yang akan ia hadapi, dan kesempatan untuk bertumbuh melalui pengalaman manusiawi. Bukan dalam bentuk kejadian detail, tetapi dalam bentuk esensi. Jiwa tahu bahwa ia akan merasakan sakit, namun juga cinta. Ia tahu akan ada kehilangan, namun juga pertemuan. Semua itu dipahami sebagai bagian dari perjalanan pulang menuju kesadaran yang lebih matang. Di titik inilah misteri takdir mulai terbentuk. Takdir bukan hukuman, melainkan kesepakatan. Sebuah kontrak sunyi antara jiwa dan sumber kehidupan. Jiwa tidak memilih penderitaan untuk disiksa, tetapi memilih pengalaman untuk belajar. Dunia bukan tempat pelarian, melainkan ruang latihan kesadaran. Namun, begitu jiwa memutuskan untuk turun, satu hal harus dilepaskan, ingatan. Agar pengalaman terasa nyata, agar pilihan memiliki makna, agar pelajaran bisa benar-benar dirasakan. Maka, ketika kamu lahir ke dunia, kamu lupa dari mana asalmu, lupa mengapa kamu datang, lupa apa yang pernah kamu setujui dalam keheningan itu. Bagian inilah yang membuat kehidupan terasa asing dan berat. Manusia hidup mencari-cari sesuatu yang tidak ia ingat, namun selalu ia rindukan. Rasa rindu itu bukan pada seseorang, bukan pada tempat, melainkan pada asalnya sendiri. Di alam sebelum kehidupan, setelah keheningan panjang yang penuh kesadaran, jiwa tidak dibiarkan mengambang tanpa arah. Ada sebuah fase penting yang jarang disadari manusia, yaitu saat jiwa mulai menyadari bahwa pertumbuhan tidak selalu terjadi dalam ketenangan. Justru melalui keterbatasan, gesekan, dan pertemuan dengan bentuk, kesadaran dapat berkembang lebih luas. Disinilah keputusan besar itu mulai terbentuk. Dalam banyak ajaran spiritual, fase ini digambarkan sebagai momen peninjauan. Jiwa diperlihatkan gambaran garis besar kehidupan yang mungkin ia jalani. Bukan berupa detail kejadian, melainkan tema besar, misalnya tentang keberanian, pengampunan, kesetiaan, kehilangan, pengabdian, atau pembebasan dari keterikatan. Tema-tema inilah yang nantinya menjadi warna utama dalam kehidupan manusia. Jiwa tidak memilih apakah ia akan kaya atau miskin, sukses atau gagal menurut ukuran dunia. Yang dipilih adalah pelajaran batin. Ia memilih kondisi yang paling memungkinkan pelajaran itu terwujud. Maka ada jiwa yang memilih lahir dalam keterbatasan, karena dari sanalah ia belajar keteguhan. Ada yang memilih keluarga penuh konflik, karena di sanalah ia belajar cinta tanpa syarat. Ada pula yang memilih hidup tampak mudah, karena pelajarannya justru tentang kerendahan hati dan tanggung jawab. Pada tahap ini, sering disebut adanya penuntun atau kesadaran yang lebih tinggi. Dalam kepercayaan leluhur disebut pamomong, dalam ajaran agama dikenal sebagai malaikat atau ruh pembimbing. Dalam pemahaman modern,
bisa disebut medan kesadaran universal. Apapun namanya, ia bukan sosok yang memerintah, melainkan pendamping yang membantu jiwa memahami konsekuensi dari pilihannya. Menariknya, tidak ada paksaan. Jiwa sepenuhnya memiliki kehendak. Namun kehendak ini bukan kehendak ego, melainkan kehendak kesadaran murni. Jiwa memilih bukan karena ingin dimuliakan, tetapi karena ingin berkembang. Bukan karena ingin diselamatkan, tetapi karena ingin memahami hakikat dirinya sendiri. Disinilah takdir mulai terbentuk sebagai rangka dasar, bukan naskah yang kaku. Takdir adalah peta, bukan perjalanan itu sendiri. Jalan besar sudah terbentang, tetapi bagaimana jiwa melangkah di atasnya akan ditentukan oleh pilihan-pilihan sadar saat ia menjadi manusia. Inilah mengapa dua orang bisa lahir dalam kondisi serupa, namun menjalani hidup yang sangat berbeda. Ketika keputusan itu telah diambil, jiwa mulai menurunkan frekuensinya. Kesadarannya yang luas perlahan dipersempit agar dapat memasuki wadah bernama tubuh. Semakin dekat ke dunia materi, semakin banyak lapisan kesadaran yang tertutup. Ia tahu bahwa lupa adalah harga yang harus dibayar agar pembelajaran berjalan jujur. Tanpa lupa, tidak ada pilihan sejati. Tanpa pilihan, tidak ada pertumbuhan. Maka ketika kelak manusia bertanya, mengapa hidup terasa seperti ujian yang tidak diingat soalnya? Jawabannya ada di sini. Karena kamu pernah setuju untuk lupa demi benar-benar memahami. Setelah jiwa memilih tema pembelajaran hidupnya, proses berikutnya adalah penentuan wadah pengalaman. Disinilah pertanyaan yang sering muncul mulai menemukan jawabannya. Mengapa aku lahir dari orang tua ini? Mengapa aku tumbuh di keluarga seperti ini? Mengapa aku hadir di zaman tertentu bukan di masa lain? Dalam pandangan spiritual lintas ajaran, semua ini bukan peristiwa acak, melainkan rangkaian yang saling terkait. Jiwa memahami bahwa lingkungan awal akan sangat menentukan arah pengalaman batin. Orang tua bukan sekadar pemberi tubuh, tetapi pintu masuk utama bagi pola emosi, nilai, trauma, dan kebijaksanaan. Jiwa tidak memilih orang tua karena mereka sempurna. Justru seringkali karena ketidaksempurnaan, merekalah pelajaran itu bisa dimulai. Ada jiwa yang memilih orang tua penuh kasih untuk belajar berbagi. Ada pula yang memilih orang tua keras untuk belajar memaafkan atau membangun kekuatan batin. Dalam ajaran leluhur Nusantara, dikenal konsep garis getih dan warisan batin. Bukan hanya sifat fisik yang diturunkan, tetapi juga beban emosional, sumpah leluhur, dan pelajaran yang belum selesai. Jiwa yang turun ke sebuah garis keturunan seringkali datang bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membantu menyelesaikan simpul yang tertinggal di masa lalu. Inilah sebabnya mengapa seseorang bisa merasa memikul beban yang terasa bukan sepenuhnya miliknya. Waktu kelahiran pun memiliki makna yang dalam. Setiap zaman membawa getaran kesadaran tertentu. Ada masa ketika dunia sedang bergerak menuju keterbukaan, ada masa ketika ketakutan dan keterpisahan menguat. Jiwa memilih lahir pada waktu yang paling sesuai dengan misinya. Ada jiwa yang datang sebagai penenang di masa kacau, ada yang datang sebagai pengguncang di masa stagnan. Semua memiliki peran, meski seringkali tidak disadari oleh pelakunya sendiri. Penting dipahami bahwa memilih orang tua dan waktu bukan berarti menyetujui segala penderitaan yang mungkin terjadi. Jiwa hanya memilih potensi pelajaran, bukan bentuk luka secara detail. Kekerasan, pengabaian, dan ketidakadilan bukanlah kehendak jiwa, melainkan hasil dari kehendak bebas manusia yang belum sadar. Disinilah ruang pilihan tetap ada. Ketika jiwa memasuki tubuh, ikatan dengan orang tua menjadi medan utama latihan. Dari merekalah manusia belajar tentang cinta pertama, rasa aman, ketakutan, dan batasan. Hubungan ini seringkali menjadi cermin terdalam yang memicu kebangkitan atau keterjebakan. Tidak sedikit orang yang baru mulai perjalanan spiritualnya setelah berani melihat ulang hubungannya dengan orang tua, bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk memahami. Maka jika suatu hari kamu bertanya, mengapa aku terlahir di keluarga ini? Cobalah melihatnya bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai undangan. Undangan untuk menyadari, menyembuhkan, dan melampaui pola lama. Karena seringkali jalan menuju kebebasan batin justru dimulai dari tempat yang paling sulit. Sebelum jiwa turun ke dunia,
Tidak semua detail hidup ditetapkan secara kaku. Namun ada beberapa titik temu penting yang telah ditandai. Titik-titik ini sering disebut sebagai janji jiwa, bukan janji dalam arti sumpah yang mengikat tanpa pilihan, melainkan kesepakatan halus antar kesadaran untuk saling bertemu, saling memicu dan saling mengingatkan. Dalam banyak tradisi spiritual dan kepercayaan kuno, dipercaya bahwa jiwa-jiwa tertentu sudah saling mengenal sebelum kelahiran. Mereka berasal dari lingkar pengalaman yang sama atau pernah terhubung dalam perjalanan lain. Ketika turun ke dunia, mereka sepakat mengambil peran berbeda. Ada yang menjadi guru, ada yang menjadi pasangan, ada yang menjadi lawan, bahkan ada yang menjadi luka terdalam. Semua peran ini bukan kebetulan. Itulah sebabnya ada pertemuan yang terasa biasa saja dan ada pertemuan yang mengguncang batin. Ada orang yang baru dikenal, tetapi rasanya seperti telah lama akrab. Ada pula yang kehadirannya memicu rasa sakit yang sulit dijelaskan, seolah menyentuh bagian jiwa yang sangat tua. Dalam kacamata jiwa, pertemuan semacam ini bukanlah kesalahan arah, melainkan panggilan untuk menyelesaikan sesuatu. Ajaran Timur menyebutnya sebagai karma yang bertemu kembali. Namun karma di sini bukan sekadar hukuman atau balasan, melainkan energi hubungan yang belum selesai. Bisa berupa cinta yang belum tuntas, pelajaran yang tertunda, atau kesadaran yang perlu diluaskan. Jiwa tidak datang untuk mengulang penderitaan, tetapi untuk melampauinya dengan kesadaran yang lebih tinggi. Di sisi lain, ajaran leluhur Nusantara mengenal konsep titipan dan pancer, bahwa dalam hidup ada orang-orang yang dititipkan ke jalan kita untuk membuka mata batin. Kadang mereka hadir sebentar, tetapi dampaknya seumur hidup. Kadang mereka hadir lama, namun perpisahannya menjadi pintu kebangkitan. Semua ini bergerak dalam irama yang tidak selalu bisa dipahami oleh logika manusia. Takdir sering disalahartikan sebagai sesuatu yang tidak bisa diubah. Padahal, yang bersifat takdir hanyalah titik-titik temu utama, bukan cara kita menjalaninya. Jiwa menandai pertemuan, tetapi manusia memilih responnya. Dua orang bisa memiliki janji jiwa yang sama, tetapi hasil akhirnya sangat berbeda, tergantung tingkat kesadaran masing-masing. Ada pertemuan yang jika dijalani dengan ego, berakhir menjadi luka dan perpisahan. Seringkali pertemuan terpenting dalam hidup datang di saat yang tidak kita rencanakan. Ketika kondisi batin sedang rapuh, ketika arah hidup terasa kabur, atau ketika kita hampir menyerah. Pada saat itulah janji jiwa aktif, bukan untuk menyelamatkan, tetapi untuk membangunkan. Maka jika kamu pernah bertanya, mengapa orang ini hadir dalam hidupku? Mengapa pertemuan ini terasa begitu berat atau begitu bermakna? Mungkin jawabannya bukan di masa kini, melainkan jauh sebelum kamu mengenal dunia. Salah satu misteri terbesar dalam perjalanan jiwa adalah hilangnya ingatan saat kelahiran. Jika jiwa pernah memilih, pernah berjanji, dan pernah memahami arah hidupnya, mengapa semua itu harus dilupakan begitu memasuki raga manusia? Pertanyaan ini muncul di hampir semua tradisi spiritual, dari kitab suci, ajaran mistik, hingga petuah para leluhur. Lupa bukanlah kesalahan sistem. Lupa adalah bagian dari desain kesadaran itu sendiri. Tanpa lupa, kehidupan manusia tidak akan berjalan sebagai ruang belajar, melainkan hanya menjadi pengulangan mekanis tanpa makna batin. Jiwa tidak datang ke dunia untuk sekadar mengingat, tetapi untuk mengalami secara utuh dengan rasa, emosi, pilihan, dan konsekuensinya. Dalam banyak ajaran, proses kelahiran digambarkan sebagai melewati tirai tebal. Tirai ini memisahkan alam pengetahuan murni dengan alam pengalaman. Di balik tirai itu, jiwa mengetahui segalanya. Namun setelah menembusnya, jiwa masuk ke dunia dualitas, terang dan gelap, senang dan sakit, cinta dan kehilangan. Dualitas inilah yang tidak bisa dipelajari di alam asal jiwa. Ajaran Timur kuno menyebut bahwa ingatan jiwa disimpan dalam lapisan terdalam kesadaran, bukan di pikiran. Pikiran manusia diciptakan terbatas agar fokus pada satu kehidupan, satu peran, satu cerita. Jika semua ingatan kosmik terbuka sejak awal, manusia akan kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir. Hidup akan terasa seperti sandiwara yang sudah diketahui akhir ceritanya. Leluhur Nusantara menyebut proses ini sebagai ketutupan, bukan hilang. Artinya ingatan jiwa tidak lenyap,
tetapi tertutup sementara. Ia menunggu saat yang tepat untuk dibuka kembali, biasanya melalui guncangan hidup, keheningan mendalam, penderitaan yang menyadarkan, atau pengalaman spiritual yang menggoyahkan identitas lama. Itulah sebabnya ada momen-momen tertentu dalam hidup yang terasa sangat dalam, seperti deja vu, mimpi yang terasa lebih nyata dari kenyataan, atau perasaan rindu tanpa objek yang jelas. Itu bukan imajinasi semata. Itu adalah gema ingatan jiwa yang mencoba naik ke permukaan, mengingatkan bahwa hidup ini lebih luas dari sekadar rutinitas duniawi. Dalam sudut pandang agama, lupa juga merupakan bentuk kasih. Tuhan memberi manusia ruang untuk memilih dengan jujur. Jika manusia selalu ingat surga dan hukuman secara gamblang, maka kebaikan tidak lagi lahir dari kesadaran, melainkan dari ketakutan atau perhitungan. Dengan lupa, setiap pilihan menjadi murni dan setiap niat memiliki bobot spiritual yang nyata. Lupa membuat iman menjadi perjalanan, bukan kepastian instan. Lupa membuat cinta menjadi pencarian, bukan kepemilikan otomatis. Lupa membuat manusia jatuh, bangkit, tersesat, lalu menemukan arah dengan kesadarannya sendiri. Semua itu membentuk kedalaman jiwa yang tidak bisa didapatkan tanpa pengalaman langsung. Namun lupa tidak bersifat permanen. Sepanjang hidup, jiwa perlahan mengirim isyarat, melalui kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan, melalui pencarian makna, melalui pertanyaan tentang siapa diri kita sebenarnya. Setiap kali manusia merenung lebih dalam dari sekadar permukaan hidup, tirai itu sedikit tersibak. Maka hidup di dunia ini bukan tentang mengingat secara literal siapa kita dulu, tetapi tentang mengingat kembali kualitas jiwa, kejujuran, keberanian, welas asih, dan kesadaran. Ketika kualitas-kualitas itu mulai hidup, sejatinya jiwa sedang mengingat dirinya sendiri, meski pikiran tidak menyadarinya.